Sambil nyetir aku nih bang, belum depan laptop aku. Lama teh Black. Oh teh Black. Oh lama kali. Masih sempat lagi aku berat teh Black. Teh Black. Tidak apa-apa kak. Nanti Lama betul. Jangan sampai kena mental Saya ya tidak kan. akan lari. Saya tidak akan lari. Ya udah nggak apa-apa, cari datanya dulu lah, cari datanya dulu. Tapi Yang sembari mana itu- datanya? Jangan Saya bilang ganggu saya, kembali jangan siapa? Ya sembari nunggu data dia teman-teman, kita buka data dulu ini ya. Ya. Di mana Tuhan mereka meminta ya upeti 32 garis perawan. Bilangan 31 nomor Ya. dari 35 Nah, jangan sampai kalian bilang ya, oh 40. Paru kau potong-potong ayat. Aku baca dari 31 aja, dari nomor 1. Ya, sampai 40 ini. Nih. Tapi ketemunya di 35 Bang Paru, 35 ketemunya 35. Gak apa-apa sampai itu, 40. biar kita tahu, kasih tahu sama mereka dari nomor 1 aja biar kita Ajar kali. silakan baca nih. Tapi jangan suruh kami baca ya. Nah ini. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor binatang. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 670.000 ekor. Lembu-lembu 3. Nah ini nih. Nah nomor 39 ini. Keledai-keledai 30.500 ekor. Jadi upeti bagi Tuhan ada 60.000 sahabat. Dan orang-orang 16.000 orang itu jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Yang jadi pertanyaannya, untuk apa Tuhan kau 32 garis perawan? Untuk apa tuh? Bayanginnya boleh nggak Bang Paru? Aku yang bayangin boleh nggak? Apa? Aku yang bayangin kan Bang Paru kan nanya untuk apa Tuhanmu 32 garis perawan. Aku yang bayangin boleh nggak? Ya coba silakan. Bayangkanlah 32 hari ini si A menemaninya ya kan pagi-pagi menemaninya mandi ya sambil begitu, terus nanti siang-siang si B menemani makan sambil begitu, terus nanti si C sore-sore menemaninya mandi sore sambil main golf ya kan sambil begitu, terus malam-malam dan begitulah seterusnya Bang Faro. Teman-teman konkret bahwa Islam atau seorang muslim kalau berbicara itu berdasarkan Firman Nois. ketika Bang Faruk bertanya kepada teman-teman Kristen, Bang Faruk buka data, kemudian dipertanyakan, dan silahkan teman-teman Kristen untuk menanggapi sesuai dengan data pula, ya kan? Sebaliknya kita komparasi balik. Ketika teman-teman Kristen bertanya, kita jawab dengan data, kita minta datanya. Asal muasal pertanyaan dari data. Nah, mana datanya? Contoh tadi Bang Black bawakan hadis, katanya istri Nabi 11. Istri Nabi Muhammad 11. Aku minta datanya, di mana? Hadis di mana itu? Kau bilang Sahih Bukhari, di mana? Aku nih tamat, aku Sahih Bukhari, Sahih Muslim tamat aku. Bahkan aku punya ijazah Muwatta Imam Malik. Di mana hadis itu? Ayo. Hadisnya itu Bang Dio, hadisnya itu dengar-dengar dari orang, terus ngeliat video di TikTok itu Bang Dio. Nah itulah Kak Hesti, itulah bedanya kita Muslim dengan Kristen. Kalau Muslim itu valid datanya. Ayo, kalau kau bisa dapat hadis itu, kurempar kau TikTok Universe combo 100. Kalau cair itu dapatnya 3,5 juta. TikTok Universe itu kalau dicairi 3,5 juta. Bang Dio, kau jangan lupa kau dalil Bang Dio, dalil yang ada itu bersedekah paling utama yaitu janda.
Iya, aman itu Kak, aman. Cair kita cair. Mana Bang Black? Jangan kau permalukan levelmu 27 loh levelmu. Sayur-sayur kemana-mana itu level 27. Artinya kau adalah orang yang punya uang untuk beli koin. Jangan kau permalukan itu levelmu. Ayo, tunjukkan kepada saya hadis Nabi Muhammad istrinya 11. Di mana itu hadisnya? Oke, kita sapa dulu nih Bang Yosi, Firman. Firman, selamat bergabung Firman. Firman. Halo Firman. Firman. Halo. Firman. Black, Ada moderator di bawah. butuh bantuan bilang Black. Nanti ku kasih bantuannya itu yang ada HP-mu di atas sebelah kanan tuh ada silang. Nah, itu bantuannya Black ya. Enggak, dia bilang dia nggak mau kabur dia itu. Dia tunggu di kick. Mau kabur katanya kamu tahu. Nggak mau kabur dia. Oke, Harmoni, selamat siang. Aduh, jangan on cam Kak. Aduh, Kak Harmoni. Harmoni. Lambung paru. Dia mau Islam nunjukkan Kristen. cantik dia. Nggak ada cantik lagi loh. Mulut kau cuma paru. Kurang asam Harmoni. sekali. Kena mental ada orang dibikin bau paru. Astagfirullahaladzim. Harmoni, Islam Kristen. Bentar, saya ikut, bentar. Ya Black. Harmoni, selamat siang Kak Harmoni. Kak Harmoni. Harmoni bersuara Kak, bersuara. Kak. Jangan cengangas-cengis. Ya, Iya. agama apa Kak? Halo. Agama apa? Aku agama Kristen, Kak. Oke, silakan Kak. Ini peraturannya kan Kak. Kalau kakak mau ikuti peraturan nih, kalau kakak mau nggak apa-apa sih nggak oke mau bahas tema atau bertanya karena Bang Paru kalau nggak pakai hijab sekalipun dia perempuan Kristen, Bang Paru nggak boleh kan on cam. Oh ya Nah, udah. silakan kakak mau bertanya apa mau bahas tema? Itu mau bahas temanya, Bang. Jadi itu Silakan. iya, di sana kan ada tulisannya Oten, iblis olok-olok Yesus ya. Oke. Nah, apa latar belakang Abang mengatakan seperti itu? Oke, karena begini Dinda, ya. Di dalam imanmu, apakah lisanmu pernah mengatakan Yesus itu anak Allah? Pernah. Pernah. Anda tahu nggak? Ternyata kata-kata anak Allah itu adalah sebuah olokan yang disampaikan iblis kepada Yesus, sehingga Yesus marah ketika dikatakan anak Allah. Enggak, Bang. Itu kan ada di Lukas 1 ya, ayat 31. Tidak, itu Lukas 1:31 hari ini engkau akan mengandung seorang anak laki-laki isinya, bukan itu. Lukas 4 nomor 41, ini datanya. Yesus itu marah ketika dia dipanggil anak Allah. Oh, kan di Dan sana ada. kata-kata anak Allah itu adalah olok-olokan yang disampaikan iblis kepada Yesus. Nih, Oke, nih. Abang, ini ya di Lukas 1 ayat 32 Tunggu dulu. ada tuh. Datanya nih, ini. Ini datanya nih. Lukas 4 ya, nomor 41. Ini ya. Nih. Datanya ini. Detailnya. Setan-setan pun keluar dari orang banyak itu sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lihat nih apa dikatakan Yesus. Akan tetapi Yesus membentak mereka. Dia tidak membiarkan mereka berkata, mereka berbicara karena mereka tahu, ya, Yesus adalah Mesias. Gini Bang, itu kan memang di sana kan ada di situ di ayat 32 Bang. Yang saya tanyakan gini Dinda. Ketika iblis menyebut Yesus anak Allah, Yesusnya senang atau marah? Ya tentu saja marah karena kan Marah. Oke. gini, karena Nah, yang mengatakan Yesus anak Allah, Islam apa Kristen? ya setan.
Tidak, di sini zaman sekarang yang mengatakan Yesus anak Allah, Islam apa Kristen? Iya Kristen. Oke, yang dimarah oleh Yesus berarti Islam apa Kristen? Itu mah konteksnya beda, Bang. Kristen. Nah, oke. Di sana memang karena kenapa Yesus marah? Karena tentu saja itu setan kan tahu itu Yesus kan anak Allah, tetapi mereka tetap jahat. Nah, tapi kan di Lukas 1 ayat 33 kan boleh Abang baca dulu. Di Oke, Lukas 1 Lukas ayat 1:33. Lukas 1 ayat 32, maaf. Lukas 1 Ayat 32. nomor 32. Saya baca ya. Ia akan besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Bapa leluhurnya. Apa yang mau disampaikan di sini? Nah, di sana kan kenapa kita bilang Yesus itu anak Allah? Karena kan malaikat sendiri pada saat menubuatkan kelahiran Yesus. Enggak. Yang saya tanyakan dari awal ya, sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengklaim dirinya. Saya nggak mau dengar kata-kata si Fulan enggak. Yang saya tanyakan, adakah Yesus menyatakan diri dia adalah anak Allah? Karena ketika Lukas ini dikatakan, kisah Lukas ini menemui Maria pada saat itu, Yesus belum lahir. Itu masih kabar. Iya, yang ngasih kabar itu kan malaikat dari utusan Allah. Makanya untuk membenarkan perkataan ini, adakah Yesus menyatakan diri dia anak Allah? Kan Yesus kan belum lahir. Makanya setelah dia lahir, dari dia lahir sampai dia diangkat ke langit, adakah dia menyatakan dirinya anak Allah? Bang, kita taunya dari malaikat. Saya turun bentar, nanti saya datang 3 menit lagi. Halah. Saya menengok nomor hadisnya aja, bentar. 3 menit lagi saya datang. Oke ya. Gini Bang, itu kan jelas tuh dikatakan di Markus 14 ayat 62 Bang. Kan di sana kan dikatakan boleh Markus 14 ayat 62. Nanti dulu yang saya tanyakan, sebelum nanti saya bawa ke original teksnya dalam Lukas 1 nomor 32 ini. Nanti saya bawa Anda ke original teksnya. Nggak ada, anak Allah ini nggak ada ini. Ya, adakah Yesus menyatakan dirinya anak Allah? Oke, ini Bang, aku ketemu tuh. Ada. Nah, ketika ini nih. Di mana? Nih, di Markus 14 ayat 62. Ya. Markus 14 ayat 61 dan 62. ayat 61 sampai 62. Itu pada saat Yesus ditangkap. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu tidak akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Anak manusia dia, Dinda. Jelas dia katakan dia anak manusia, bukan anak Allah. Bang, kan pertanyaannya di situ kan apakah engkau Mesias? Mesias itu artinya apa? Mesias itu artinya yang diurapi. Iya. Jadi yang diurap. Jadi gini loh, Bang. Kan dikatakan kita kan ikuti mulai dari kelahirannya. Ini kan pada saat dia ditangkap ya. Jadi kelahirannya kan dia sudah dikatakan sama malaikat bahwasanya Yesus yang akan lahir itu kan anak Allah yang maha tinggi. Nggak ada. Ini saya buka aja sama kamu originalnya. Nggak ada kata-kata anak Allah di situ. Itu ada Bang ya? Tadi. Ini edukasi samamu. Ya, itu kerjaan Elai itu. Kan ada Bang. Tuh nih kata Allah itu tambahan itu. Kata Allah itu tambahan, Dinda. Ia akan menjadi dan disebut anak Allah ya. Ini di original teksnya ini. Ini ya, anak Allah ini ya. Tuh kan ada. Kode 5207 ya. Kita buka originalnya ya. Ini tambahan ini. Kata Allah ini tambahan ini. Oh, bukan. Nih. Tertulis huyos. Nih baca nih. Huyos. Huyos yang artinya anak, anakmu. Nggak ada kata anak Allah ini. Anak laki-laki nggak ada ini. Allah itu tambahan itu. Ya, dan kita kan sesuai dengan Alkitab toh Bang. Loh, Bible itu bahasa Indonesia apa bahasa Yunani?
Ya, yang kita ada sekarang yang kita tahu ya bahasa Indonesia. Nah, nggak pernah Yesus pakai bahasa Indonesia. Iya sih abang. Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Paulus nggak pernah menulis kitab bahasa Indonesia, nggak pernah, Dinda. Nggak ada. Makanya saya bilang, itulah resikonya. Ketika kalian beriman cuma modal terjemahan, kalian tokoh-tokohin, dong, cair kalian nggak sadar tokoh-tokohi, huyos, artinya anak laki-laki, nggak ada kata Allahnya. Son of God itu kan anak Tuhan artinya, bener? Saya tanya, kan originalnya Son of God itu bahasa Inggris. Sementara, tengok Dinda ya, kita tengok ya, di dalam Lukas 4 nomor 41-nya ini, tengok nih. Lukas 4 nomor 41-nya, ini kita buka ya, paralelnya ya. Tadi kan huyos kan, nggak ada tambahan kata Allahnya kan ini. Oke, Lukas 4 ayat 41. Nih. Ya. Dari banyak orang. Nah, ini Dinda. Ini Dinda tahu nih. Terpisah dia antara anak dan Allah. Anak Theos ini terpisah kan? 5207 anak huyos ini, tahu nih. Kita buka ya. Anaknya kita buka ini. Nih, anak. Huyos nggak? Huyos. Ya. Ini Allahnya Theos. Ini. Ini Allahnya 2316. Theos. Tapi kenapa di Yohanes 20 ayat 28 itu kan ada dikatakan di sana ketika murid Yesus memanggilnya Tuhan dan Allah. Ini Dinda, Lukas 1:32-nya. Ini kita buka lagi ya, Lukas 1:32-nya. Tadi terpisah ya, Lukas 4, ini Dinda, kita buka ya. Sampaikan ya. Lukas 4 nomor 41-nya, kata anak dan kata Allah itu terpisah. Anak huyos, Allah itu Theos. Anak Theos, kan gitu. Sementara Lukas 1:32-nya, tengok ini. Lukas 1:32 ini. Ini. Kalian nggak mau tahu original kalian, makanya di toko-toko ya dia. Nih. Ya, ini ya. Lukas 1 nomor 32 ya, tadi data tadi ya, ini dia. Ini. Nyatu dia, coba ditambahi kata Allahnya. Ditambahi kata Allah aja nih, tengok ini. Kok ditambahi? Bang, emang begitu kan? Loh, sementara anak dan Allah ini dua kosakata yang berbeda. Anak huyos, Allah itu Theos. Nah, sementara ini anak Allah diartikan huyos. Nah, ini anak, nggak ada kata Allahnya, maka dalam terjemahannya nggak bisa dirubah. Tetap anak. Nih. Nggak ada kata Theosnya, nggak ada ini. Nih. Nggak ada. Di dalam Lukas 4 nomor 41, anak Allah itu terdiri dari dua kosakata, huyos dan juga Theos. Di dalam Lukas 1 nomor 32, anak Allah itu terdiri dari satu kata jadinya dibikin. Anak Allah yang diartikan, yang dikembalikan ke original teksnya huyos. Kan jawab kali kan tokoh-tokoh itu ya. Makanya saya bilang jangan berpegang kepada terjemahan. Dia kali nih dia. Aslinya cuman anak, bener. Maka selaras dengan Lukas 1 nomor 31. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan hendaklah kau sebut namanya Yesus, seorang anak laki-laki. Nah, di dalam Lukas 1:32-nya ya, seorang anak laki-laki juga. Huyos itu bisa dikatakan anak laki-laki. Gitu Dinda. Baru Sekarang saya tanya sama ya Bang. Ciblek mana tadi Ciblek? Katanya nggak mau kabur, kok kabur dia? Ini coba kita cari lagi. Sekarang saya tanya sama Harmoni, ya. 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 Yang memanggil Yesus anak Allah dalam Bible siapa? Lukas 4 nomor 41 siapa?
Ya tahu, setan tahu itu anak Allah, makanya Nah, ya, dan di zaman sekarang yang memanggil Yesus itu anak Allah, Islam apa Kristen? tentu semua makhluk yang ada di zaman Yang saya tanyakan, saya tidak dikatakan Yesus itu anak Allah. Tidak, yang memanggil Yesus Yesus anak Allah di zaman sekarang, Islam apa Kristen? ya karena itu Tuhan kami, ya kami memanggil dia anak Allah. Ya, Kristen. Kristen kan? Ya. Oke, berarti yang mengikuti setan siapa? Oh, kami tidak mengikuti setan. No. Saya udah buka datanya, setan yang menyebutkan Yesus itu anak Allah. Dan kalian ikut-ikutan mengatakan dia anak Allah. Maka yang dimarahi oleh Yesus, dibentak oleh Yesus siapa? Kristen. Ya tentu saja kalau setan itu dibentak. Ya setan ya pasti dibentak lah karena dia tahu itu Yesus anak Allah, tapi Nggak, kenapa? ada kalanya mereka akrab, jalan bareng, ada. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Ada, Matius 4 nomor 5, jalan bareng orang itu. Bentar. Matius 4 ayat 5 coba. Matius 4 ayat 5. Matius 4 nomor 5. Oke, bentar. Kemudian iblis membawanya ke kota dan dia di hubungan bait Allah. Nah, gimana cara iblis membawa Yesus kalau mereka nggak jalan bareng? Gimana cara iblis bawa Yesus kalau nggak jalan bareng mereka? Jadi gini, ada kalanya mereka musuhan, ada kalanya mereka itu soulmate. Gitu. Ini nggak selamanya mereka musuhan, kadang-kadang soulmate mereka. Gimana ada? Loh, sekarang saya tanya, Harmoni mau nggak jalan bareng sama Bang Faruk? Mau nggak dibawa Bang Faruk? Enggak. Nggak, kenapa nggak mau? Karena nggak soulmate kita kan? Karena kita nggak soulmate kan? Nah, Yesus bisa dibawa oleh iblis. Kalau mereka nggak soulmate, kok bisa pula Yesus jalan bareng sama iblis? Kamu aja nggak mau jalan bareng sama aku karena kita nggak soulmate. Itu Kita dalam nggak akan bisa keadaan sama lagi. roh, baca ayat sebelumnya. Bagaimana dengan Yesus? Kok bisa dia Itu dibawa sama baca ayat iblis? sebelumnya. Itu dibawa dalam keadaan roh. Roh itu roh Allah. Apa? Baca ayat sebelumnya. Dibawa Itu dalam dibawa dalam keadaan roh. Di situ roh Allah. keadaan roh. Baca ayat sebelumnya. Anda jangan Maksudnya pada masa itu Yesus itu roh gitu. Itulah yang saya katakan tadi, kebagaimanaan Allah itu. Allah itu hakikat, Allah itu sesembahan. Oh iya. Ya, sekarang kita ke si Enggak, siapa sih? ini tadi yang hadis itu, Ini Bang Dio. Ini Tiga. hadisnya katanya. Ya. Saya Bukhari hadis ke 260 ya. Ini aja singkat aja. Waktu itu jumlah mereka 11 orang. Terus saya buktikan ya, istrinya 11 ya. Ayo, silakan jawab di mana di Quran yang menyatakan diperbolehkan istri 11. Oke. Ya. Nanti aku jawab. Oh, sini mau. Selamat siang. Anda kenapa diam? Anda framing terus ya? Framing kepala bapak kau, framing sabar. Kayak kau. Saya tidak bawa fisik. Ya ayyuhalladzina Kau tahu dulu omonganmu kepada saya. ya ayyuhan nabi. Saya tidak menyerang pribadi. Makanya kau diem, aku jawab.
Ya ayuhan nabi inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaika wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu ay yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Wahai nabi, buka ya surah Al-Ahzab. Kau cari ini kan? Surah Al-Ahzab, wahai nabi, sesungguhnya kami halalkan untukmu istri-istrimu. Istri-istri azwaj dalam Arab itu lebih dari 3, bentuk jamak, bentuk plural. Makanya ditafsirkan oleh para ulama ini semua istri-istri Nabi Muhammad SAW. Oke? Lebih dari berapa? Lebih dari 2 itu bentuk jamak. Lebih dari 2. Ayatnya di mana? Al-Ahzab berapa? Al-Ahzab ayat 50 bos. 50. Yes. Bukan. Lebih dari 2. Ya. Maksimalnya berapa? Ketetapannya Jamak maksimalnya berapa? Coba buka tafsirnya. Ketetapan maksimalnya berapa? Ketetapan maksimal yang namanya bentuk jamak dalam bahasa Arab ada namanya bentuk mufrad. Mufrad itu 1. Ada namanya bentuk musanna. Musanna itu artinya 2. Nah, di atas musanna lebih dari 2 itu namanya jamak. Nah, jamak itu ada 3 jenis. Ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Nah, jamak muzakkar salim ini untuk laki-laki, jamak muannas salim untuk perempuan. Kalau jamak taksir untuk laki-laki dan perempuan, artinya jamak bentuk plural yang terpecah. Tidak ada aturannya. Kalau jamak muzakkar salim aturannya tambahan waw dan nun. Contoh muslimun. Kalau banyak muslim jadi muslimuna, tambahan waw dan nun. Kalau jamak muannas salim itu tambahan alif dan ta. Contoh muslimun menjadi muslimatun, artinya banyak wanita-wanita muslimah. Oke? Nah, kalau jamak taksir itu enggak ada ketetapan. Artinya dia berhamburan sesuai dengan apa yang kita dengarkan dari orang-orang Arab. Contohnya azwajun. Azwajun ini bentuk plural dari kata zaujun, 1. Kalau 2 zaujani, 2. Nah, kalau banyak istri, banyak zauj, itu disebut dalam bahasa Arab dengan jamak taksir, namanya azwajun, lebih dari 2. Lebih dari 2 sesuai dengan konteks yang ada. Sesuai dengan konteks yang ada. Ya, sekarang ketika Anda bawakan Sahih Al-Bukhari ini yang 260. 260. Ya, 260 tadi yang kau bawakan. Ini kan perkataan bukan perkataan Nabi. Perkataannya Anas bin Malik. Ini. Ya baca dulu pelan-pelan, baca dulu. Bacakan ini. Telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi istri pada waktu yang sama di malam hari atau siang hari, saat jumlah istri-istri beliau 11 orang. Yang ngomongnya Anas bin Malik. Anas bin Malik yang ngomong. Jadi kalau hadis sahih ini tidak Anda akui. Bukan saya tidak akui, makanya saya Jadi katakan. apa permasalahannya? Apa bang? Kenapa? Jadi apa permasalahan kalau memang hadis sahih Bukhari ini Anda akui? Permasalahannya di mana? Ya makanya aku sebutkan di mana hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan hadis istrinya 11 orang. Itu nggak ada. Ini perkataan Anas bin Malik. Waduh. Tapi kau minta bukti, saya buktikan bahwasanya istrinya 11. Sekarang, Ya saya minta bukti di Quran di mana tertulis diperbolehkan istri 11. Yang pernah saya baca itu hanya 4. definisi hadis itu ucapan Nabi atau perbuatan Nabi atau takrir persetujuan Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya tanya, ini ucapan siapa? Nabi ya. Nah, sekarang saya tanya, ini ucapan siapa? Aduh, mana dia? Ah, ini ucapan siapa ini? Ya intinya ini sahih. Saya nggak bawa data doib ke sini. Saat itu jumlah istri-istri beliau 11 orang. Yang ngomong begini siapa bang? Yang penting saya tidak bawa doib. Yang penting, ya udahlah kalau abang nggak nyampe di situ, oke lah, nggak apa-apa. Abang kan Jadi saya minta dari Al-Quran, ya kan? Nah, ini aku bawakan legitimasinya, surat Al-Ahzab ayat 50. Oke? Sudah?
Kalau kita bahas hadis, nanti saya tanyakan ini ucapan siapa? Saat itu jumlah istri-istri beliau 11 orang. Siapa yang ngomong begini, Bang? Yang saya pernah baca di Quran Anda, itu diperbolehkan hanya 4 istri. Nah, paham. Ini kan perkataan orang kan berarti dia sudah menyaksikan Nabi Muhammad itu istrinya 11. Bang, Jadi yang saya pertanyakan, Bang, di mana di Quran ya diperbolehkan istri 11? Al-Ahzab ayat 50. Simpel saja pertanyaan saya. Ini simpel, Al-Ahzab 50. Kau sudah baca Itu belum? hanya lebih dari 2. La ilaha illallah. Sesuai dengan ayat yang pernah saya baca itu hanya diperbolehkan istri yang 4. Sebentar. 11 Ya. itu lebih dari 2 enggak? Lebih dari 2 ayat Al-Quran yang pernah saya baca itu Nah, coba kau baca, Abang. Nah, begini aja, kau sendiri baca Al-Ahzab 50, coba baca. Bisa saya bawa, bisa. Saya ada niat saya download Quran. Nah, iya Karena makanya. saya udah pernah baca Quran sudah yang saya hanya jawab, bisa kan? diperbolehkan 4, bukan Sudah saya jawab 11. kan? Sudah saya jawab. Sekarang pertanyaan baliknya, karena kau bahas hadis, sekarang saya tanya, saat itu jumlah istri-istri beliau 11 orang. Ini siapa yang ngomong begini? Ya sesuai dengan pernyataan yang di atasnya. Ya, Siapa yang siapa? berkata itu tadi? Ya, siapa yang berkata itu? Bacakan saja. Kau kan minta bukti tadi, Bu. Tunjukkan bahwasanya Nabi itu istrinya 11. Tunjukkan the black. Makanya aku Tunjukkan. mengatakan tidak ada hadis Nabi istrinya 11 orang, nggak ada. Oh jadi ini nggak Anda akui hadisnya nih? Aduh, Mak. Ini paham nggak sih aku ulang-ulang terus? Ini ucapan Anas bin Malik, bos. Oke? Ucapan Anas bin Malik, bukan ucapan Nabi. Paham? Jadi Hahu. Paham nggak kau? Hahu aja kau. Jadi Ada aku kasih masukan dia Bang Dio begini apa Mana, Bang? ya, kalau kamu nggak ngerti berarti pura-pura nggak ngerti juga nih. saya Dalam ngaku hadis tersebut, dengar dulu, hadis di ini dalam meriwayat. dengar dulu Nabi Anda. Dengar dulu poinnya. Maksudkan Nabi Anda itu Ya dengar istrinya 11. dulu, ini mau Yang saya digambarkan tuntut di sama. mana itu tertulis di Al-Quran. Dengar istrinya 11, Bang. dulu. Ini mau dijabarkan sama Oke. kamu. Kalau kamu tetap seperti ini saya turunkan. Ya, kalau kamu nggak mau kooperatif saya turunkan. Ya, nggak ada juga keuntungan bagi kami menjelaskan sama-sama kau, karena kami tahu kamu pasti akan mengingkar. Di sini saya mau menjelaskan kepada teman-teman yang di bawah, ya. Yang pertama disampaikan Ustadz Dio, di dalam hadis tersebut bukan Nabi yang mengatakan istrinya 11, tapi Anas bin Malik. Nah, seandainya benar nih istri Nabi 11, apakah dibolehkan? Dibolehkan. Dalilnya di mana? Dalam surah Al-Ahzab ayat 50. Sementara ya yang dibatasi 4 itu bukan untuk Nabi, hanya itu untuk kami umatnya. Nabi dibolehkan lebih dari 4. Lebih dari Mau 11, 4. mau 12, mau 100 gitu loh. Oke, Dibolehkan kan, Nabi lebih dari 4. Oke, Bang, udah Dan sampai surah pesannya. ada ayat 50. Silakan Udah, kau baca udah sampai ayat pesan. 50. Oke, udah sampai pesannya. Hanya Nabi tanda kutip ya. Hanya Nabi tanda kutipnya diperbolehkan lebih dari 4. Di mana di Quran bahwasanya Muhammad itu diperbolehkan istri lebih dari 4. Ayo tunjukkan ayatnya. Al-Ahzab 50. Makanya tadi dibilang Bang Dio. Hanya 2. Al-Ahzab 50. Lebih Tidak dari baca. 2 tidak ada kata Muhammad di situ. Tidak ada Tidak kata baca. khusus dikhususkan untuk Nabi Muhammad. Inilah botolnya. Ini aku jelaskan ya. Izin Bang Faruk. Inilah kenapa aku tuh ilfil kalau diskusi sama Oten tidak pakai data itu. Beneran? Iya, kok nggak pakai Kamu data? kasih Kau data. bilang ini hadis nggak data. Enggak, sebentar, aku tanya dulu. Kan Coba kau jawab. frame terus. Oke, coba kau jawab jujur. Ayat yang aku kasih kau tadi, surah Al-Ahzab 50, kau sudah baca belum? Itu tinggal dicek aja. Yang pernah Ya, saya kau jawab baca jujur itu. dulu, jawab jujur. Kau sudah baca belum? Oke, bentar saya cek dulu ya. Saya cek dulu ya. Al-Azhab 50 ya. Kau belum baca pun kau bilang sudah baca. Makanya kau ngeyel, kau belum baca. Aku bilang tadi kau baca. Bongak kali ngoten-ngoten ini, langak kali kau. Dikasih dalil nggak dibacanya, terus modal nekat, membantah, ngeyel. Kau baca itu, tertulis khalisatan laka min dunil mu'minin, tertulis sebagai pengkhususan bagimu
bukan untuk semua orang mukmin. Kau paham nggak itu? Aduh, dikasih data nggak dibaca. Manja kali kau diskusi, harus aku yang buka data semuanya. Giliran bahas hadis kau pelangak pelongo kau. Jadi teman-teman, dia bukan nggak ngerti nih, pura-pura nggak ngerti. Pura-pura longor. Nih, aku sudah bacakan ayatnya. Kami ini umat teks asli, bukan umat terjemahan kayak kau, ya. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Langsung aku capture ini, mempermudah biar kau paham. Tapi kau tidak paham-paham juga karena kau tidak baca. Khalisatan laka min dunil mu'minin, khusus bagi engkau wahai Muhammad, tanpa orang-orang beriman. Nih terjemahannya. Nih, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang yang mukmin, orang mukmin. Paham? Kau tanya lagi mana itu nama Nabi Muhammad? Bongak nih ditulis hai Nabi. Awal ayatnya berbunyi apa? Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Siapa Nabi dalam umat Islam itu siapa? Hah? Paulus. Makanya kalau makan B2 jangan kau makan lemaknya. Makan tulangnya aja biar cepat mampus kau. Tidak ada dikhususkan di situ kata dikhususkan untuk Nabi. Sudah saya baca. Oke. Ini apa dibaca gini? Sabar. Nggak, Anda jangan membodohi publik. Coba kau baca nih, apa nih bunyinya? Anda yang membodohi publik. Iya kau baca ini apa bunyinya ini? Sebagai Oke, ini dia, ayo. Ini biar saya baca pelan-pelan, ini artinya. Iya, itu Arabnya, ini artinya. Ini bahasa Indonesia, Iya, bacakan bahasa Indonesianya, ayo. Sebagai pengkhususan bagi membodohi publik. Ini udah ini artinya udah saya buka. Al-Azab 50 kan? Coba besarkan saya. Kalimat Saya baca awalnya aja pelan-pelan. baca. Kalimat awalnya baca apa? The Black. Baca kalimat Iya, awal. besarkan dulu. Biar Iya, baca penonton kalimat bisa- awalnya baca. Baca kalimat awalnya. biar kau malu sekalian baca. Ya, hai Nabi. Nah, Cukup siapa dulu, Nabi? tunggu dulu. Bukan. Siapa Nabi di situ? Siapa Nabi di situ? Ya Muhammad. Nah, udah. Kan ini artinya Lanjut. kan? Nah, lanjut. Sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang Yes. telah kamu berikan mas kawinnya. Oke ya? Nah, Jelas terus? bunyinya ya. Nah, terus? Dan hamba sahaya yang kamu miliki. Ya, Ya. terus? Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan. Terus? Berarti dalam keadaan peperangan ya. Jangan kau tafsirkan, kau usah tafsirkan, kau baca dulu Tadi? baca dulu sampai selesai. Oke. Tunggu ini. Jangan gemetar Dalam kau. peperangan yang dikaruniai Allah untukmu, dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Anak perempuan, coba geser sedikit Os, dari saudara perempuan bapakmu kan. Perempuan dari saudara, geser sedikit Os dulu, laki-laki ibumu, dan anak perempuan dari saudara perempuan ibumu Terus? yang turut hijrah bersamaan, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi mau menikahinya sebagai pengkhususan pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang muslim. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Baca. Ini kecil. Kalau besar saya bisa, ini kecil. Dan sholat Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, di mana dikatakan di sini 11? Ya ampun, sudah aku jelaskan tadi. Azwa. Minta ampun.
Kalau ini berbunyinya ini dikhususkan, kalau bunyinya dikhususkan, berarti ada ayat rujukannya mana 11? Itu rujukan enggak, sebentar, aku tanya dulu, kau ngerti bahasa Arab nggak? Nanti aku jelaskan kalau Ya saya ngerti itu ngerti. itu dikhususkan. Oke. Tapi di mana Kau bisa khusus menggunakan- tidak ada oke. dikatakan Kau ngerti- jumlah. Sebentar. Ini kalau enggak aku turunkan kau nih, kau ngeyel aja kau dari tadi. Aku tanya dulu kau ngerti bahasa Arab nggak? Kalau nggak ngerti bilang nggak ngerti. Aku jelaskan. Ya pokoknya itu bahasa Indonesianya itu artinya. Aku tanya kau Percuma Ustaz, video percuma. Ustaz jelaskan pun memang dia nggak akan mau terima. Tujuan dia untuk mengeyel orang waras. Jadi gini, hari ini si The Black ini mempermalukan dirinya sebenarnya. 1K mata memandang loh, dipermalukannya dirinya. Karena apa? Isi ayat itu cukup jelas loh. Bahkan ada kalimat mengatakan, dan perempuan mukminat yang menyerahkan diri kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya. Jadi berdasarkan ayat ini, seandainya ada wanita setelah 11 ingin meminta untuk dinikahi oleh Nabi, boleh nggak Nabi menikahi kalau Nabi mau? Boleh. Boleh nggak? boleh. Boleh nggak? Boleh dikatakan ya ini boleh. Jadi jangankan 11, lebih dari 11 pun boleh kalau Nabi mau. Kalau mau siap. Mau turun aja lah kau. Ngeyel aja lah dari tadi nggak ada data. Ya, kau. turun aja lah, nggak ada gunanya itu. Memang mau Makanya ngeyel bantah-bantahan aja itu. Dia sedang mempermalukan dirinya teman-teman, kan malu dia seperti itu. Jelas begitu ayatnya kok. Level 27, kau buang-buang uang untuk perempuan-perempuan pargoy di TikTok ini. Makanya kau longor, The Black. Lebih baik kau sedekahkan itu uangmu untuk anak istrimu. Cuman kau sawer-sawer perempuan-perempuan pargoy di sini. Kau kira nggak tahu kau siapa? Makanya kau longor. Kasih jawaban pun nggak paham-paham juga kau. Masa aku harus kasih privat sini bahasa Arab nih satu persatu aku ikrab semua dari kata per kata. Tak malu kau bilang pula aku pembudihan publik. Kau yang budi, kau pula bilang pembudihan publik. Apalah kau nih? Minta data. Sekarang ku tanya hadis Anas bin Malik ini saat itu jumlah istri-istri beliau 11 orang. Ku tanya kau ini ucapan siapa? Ndak kau jawab. Oke, enggak apa-apa. Ini masih ada teman-temannya. Masih ada dalam riwayat lain disebutkan istri-istri itu 9 disebutkan di sini. Nih. Itu kita belum bahas tentang ini ya. Yahya al-Khawas itu siapa, biografi al-Muhadir siapa. Nah, kemudian dalam hadis yang sama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu disebutkan 9 teman-teman. 9. Nih. Disebutkan 9, bukan 11. Nah, ketika terjadi ta'arud, ini kita bahas lagi, ta'arud. Ada kontradiksi antara satu kata dengan kata yang lainnya. Apa yang harus kita lakukan? Itu panjang pembahasannya. Makanya aku simpulkan. Ketika aku simpulkan, kau nggak mau terima itu. Kenapa? Karena memang kau nggak pernah belajar. Kami umat Islam, alhamdulillah, berbicara dengan data. Ada prinsip ilmu. Aku bicara hadis, aku pernah belajar ilmu usul hadis. Aku bicara fikih, aku pernah belajar ilmu usul fikih. Aku pernah belajar sirah, aku pernah ijazahku jelas, aku alumni mana jelas. Ketika kau dijelaskan, ketika 11, sekarang saya tanya, 11 ini siapa aja 11 itu? Ayo. Sedangkan dalam riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW itu menikah dengan Khadijah, itu beliau nggak pernah poligami. Nggak pernah. Nanti Khadijah radhiyallahu anha wafat, meninggal, baru menikah dengan ibunda kita Aisyah, terus seterusnya, baru. Makanya kalau di total semuanya nggak 11. Jadi ada kritik teks di situ dalam pembahasan hadis. Cuman kan kalian nggak paham. Itu kau nggak paham. Bang Dio dan Nabi Muhammad juga memiliki istri banyak, tidak semua ditiduri. Ya kalaupun ditiduri, benar ditiduri ya nggak apa-apa. Iya, maksudnya Oten ini dikira Oten ini Nabi Muhammad miliki istri itu pasti banyak nih, padahal salah. Nabi Muhammad memiliki istri lebih dari satu bukan karena nafsu. Buktinya apa? Buktinya tidak semua istri Nabi ditiduri. Kalau nggak salah 3 ya Bang Dio ya, cuma 3 ya Bang Dio. Begini Kak, kalau ini umpama ya Kak ya, ini umpama aku punya istri 4. Aku punya istri 4. Aku gilir istri-istriku 4-4-nya. Masalahnya apa bagi mereka? Yang jadi masalah itu Yesus dalam Bible disebutkan nggak nikah, sedangkan mereka nikah kumpul kebo.
Ada nggak dalil Yesus nikah? Pagi nih Bang Dio. Pertanyaan suruh pagi nih. Sebutkan ayat Bible di mana Bapak melarang Yesus menikah kawin. Ada nggak ayat dalam Bible di mana Bapak melarang Yesus kawin? Sementara dalam Bible dikatakan ya ada perintah kawin supaya tidak berbuat mesum. Lebih baik engkau berkawin supaya kamu tidak mesum. Nah, ketika Yesus tidak kawin, besar nggak kemungkinan dia akan melakukan Beranak cucu Ada ayatnya. kamu di muka bumi. Itu kata Bapak, beranak cuculah kamu di muka bumi. Makanya aku Kalau berani tengklek jangan iri lah Ten. karena definisi Ini kan hadis itu qaulun nabi atau fi'lun nabi atau maqarrarahu nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan perbuatan oleh Nabi Muhammad SAW. tahu Aryo. Makanya kalau mau ada Aryo. nggak sampai. Ya, halo. Ya. Izin ya Bang Dio, nyapa dulu. Selamat siang agama apa Rio? Lah, Waalaikumsalam, ada yang mau disampaikan? iya itu jengkel sama dengar yang tadi itu Pak. Yang barusan tadi. Jengkel dengarnya. Iya, apa yang mau disampaikan? Sampaikan aja Bang ya. Iya itu aja. Maksudnya teruskan lanjutkan aja. Dakwahnya. Oke. Ya itu aja. Thank you. Turunkan aja. Oke, Karisten yang lain silakan naik. Karisten. Coba ya dengerin ya kalian ini ya. Kami ini Islam ya, saudara imam saya ini. Misalnya ditanya ke Bang Paro atau ditanya ke saya, kita akan kasihkan ke ahlinya, di mana ada ahlinya itu Bang Dio. Jadi kami tidak boleh menafsirkan, kami hanya boleh membaca. Nah terus tahu nggak hebatnya Islam ini? Apa yang dikatakan Bang Dio tidak dibantah oleh Bang Faro dan tidak ada juga saya bantah. Malah kami menambahkan ayat yang lain. Tapi kalau orang ditanya, jangan ke jemaatnya, pendetanya jadi tanya, pendeta A ditanya mengenai ketuhanan, nanti berbeda dengan pendeta B, berbeda nanti dengan pendeta C. Nah itu, seharusnya kalian belajar di situ. Di Islam aja kalau Bang Dio menjelaskan tidak ada satupun kami membantahnya. Bahkan netizen Taiping pun tidak ada membantahnya. Karena apa? Yaitu kami mengikuti apa yang diajarkan. Beda sama Oten. Coba tanya siapa Yesus. Pendeta ini mengatakan dia adalah Bapa. Pendeta ini mengatakan dia keluar dari Bapa. Pendeta ini mengatakan dia utusan. Berbeda. Nah itu seharusnya kalian boleh ya bisa berpikir di situ Ten. Bisa berpikir. Coba kalau Islam ditanya mana ada yang membantah? Tidak ada yang berbeda. Sama jawabannya. Sama. Kalau kau nggak percaya, kau tanya di sini, kau tanya nanti di room sebelah. Sama jawabannya. Sama. Ini enggak kalau Oten ini astagfirullahaladzim. Itulah makanya kayak ini kalau aku belum masuk dalam, ya mohon maaf ya Bang Faruk, izin edukasi ya Bang Faruk. Silakan ya. Nah itu aku belum bahas tentang tafarrud, makna tafarrud dalam ilmu hadis. Itu kalau kita bahas ya, itu sama-sama hadisnya riwayat Anas bin Malik, tapi ada perbedaan jalur periwayatan. Contoh, ketika aku meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW melalui jalur Kak Hesti, ya, kemudian aku diriwayatkan juga hadis yang sama melalui jalur Bang Faruk. Terjadi perbedaan diksi, ada kata yang berbeda. Contoh tadi, masalah tadi dalam sebagian riwayat dalam Anas bin Malik itu riwayat Al-Bukhari disebutkan itu ihda asyar, 11 istrinya. Oke. Dalam riwayat yang sama juga dari Anas bin Malik disebutkan tis'un niswah, walahu tis'un niswah. Beliau memiliki 9 istri. Nah, terjadi kontradiksi kan? Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Nah, disebutkan oleh para ulama, oh ternyata riwayat ihda asyar itu adalah tafarrudnya Mu'adz bin Hisham dari ayahnya. Mu'adz bin Hisham ini diantara rawi yang meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu dijelaskan panjang lebar oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari.
Makanya beliau mengatakan riwayatnya Mu'ad bin Hisham itu dia bersendiri, tafarrud itu ini teman-teman, bersendirian. Jadi kalau orang-orang ahlu hadis bilang begini, tafarrada bidzalika Mu'ad bin Hisham an abihi. Mu'ad bin Hisham itu bersendirian dalam meriwayatkan diksi itu dari ayahnya. Sedangkan dalam riwayat Sa'id bin Abi Urubah dan selainnya dari Qatadah, mereka mengatakan apa? Tis'u niswah, ada 9 istri. Nah, jadi posisi Mu'ad bin Hisham, demikian pula Sa'id bin Abi Arubah, demikian pula para perawi yang lainnya, itu sama posisi mereka. Ya, derajatnya sama-sama di tobakoh yang sama, di derajat yang sama. Tapi hanya Hisham yang meriwayatkan, Mu'adz bin Hisham yang meriwayatkan 11 istri. Sedangkan kawan-kawannya yang lain yang satu tobakoh, yang satu derajat sama dia, semua meriwayatkan 9 istri. Nah, makanya para ulama ahlul hadis mengatakan itu waham. Waham itu sangkaan yang keliru dari Mu'adz bin Hisham. Jadi riwayat yang benar adalah tis'un niswah, 9 istri digilir dalam satu malam. Itu penjelasan dalam ilmu hadis. Mau aku buka datanya? Ini aku buka datanya. Nggak ngomong asal nyerocos, bla 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 bla. Ini aku buka datanya. Jadi ada data. Kita bicara, umat Islam bicara pakai data, nggak kayak teman-teman Kristen. Begitu loh. Jadi ketika terjadi kontradiksi antara lafadz hadis satu dengan lafadz hadis yang lainnya, itu pasti ada jalan keluarnya. Entah kita gabungkan antara satu hadis dengan hadis yang lainnya, itu namanya menempuh jalur jamak. Atau kalau tidak bisa dijamakkan, maka kita tempuh jalur menempuh jalur disahihkan antara satu nasikh wal mansukh. Begitu. Jadi ada jalurnya. Bagaimana kita bisa mengkompromikan kalau ada kontradiksi? Coba sekarang ketika Bang Faruk bawakan satu ayat dengan ayat yang lain dalam Bible yang kontradiksi, coba kita dengarkan jawaban teman-teman Oten. Oh, kemana-mana, bentrok-bentrok, iya kan? Tembus sana, tembus sini, entah kemana-mana, entah apa dia ngomongnya. Nggak ada juga ininya, nggak ada juga pondasi ilmunya. Kalau kita Islam jelas, ini disebutkan dalam ilmu mustalah hadis. Dalam syarah hadis penjelasannya disebutkan oleh para ulama pensyarah yang menjelaskan hadis-hadis seperti Sahih Al-Bukhari yang paling ma'ruf itu, yang paling terkenal itu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, kitabnya Fathul Bari. Ini mazhab Syafi'i. Ada juga Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Itu mazhabnya mazhab Hambali. Lengkap. Begitu. Makanya tadi aku bilang, mana kau bawakan, kalau kau bisa bawakan riwayat itu dan tanpa ada tafarrud, kecacatan dalam sebuah hadis, tanpa adanya waham, istri Nabi 11 orang digauli dalam satu malam, coba bawakan, ada nggak? Nggak ada. Tidak ada. Karena Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW yang pertama, Khadijah, ketika beliau bersama dengan Khadijah, itu sampai Khadijah wafat, baru Nabi SAW nikah dengan Aisyah, baru setelah itu aku lupa. Baru setelah itu poligami. Jadi selama hidupnya Khadijah, itu nggak pernah beliau poligami. Begitu teman-teman. Lanjut Bang Faruk. Keren kan? Ilmunya kan? Itu baru sedikit loh, belum semuanya. Nah, oten mah nyampe di situ. Kang santri dia ini aku mondok dari 2005 teman-teman. 2005 aku mondok. 2005 sampai 2015. Kalian hitung. Jadi kesimpulannya buat saudaraku, yang saudara imanku, kalau kalian mau berpoligami, tunggulah istri pertama kalian meninggal ya. Ingat itu. Ini berlaku tuh saudara imanku ya. Awas kalian. Jangan sikit-sikit poligami sunnah Rasul, awas kalian. Kalau kalian mau melakukan sunnahnya Rasul, maka istri pertama kalian harus meninggal dulu. Ingat itu ya, saudara imanku ya. Jangan sikit-sikit itu sunnah Rasul, nggak apa-apa, sembarangan. Ya, ini buat saudara imanku. Awas kalian ya, aku sunat habis kalian ya. Mau poligami istri pertama masih hidup, tunggulah meninggal kalau memang sunnah Rasul, ya kan? Begitu Khadijah lama loh. Pada saat Khadijah meninggal itu Rasulullah masih lama dudanya.
Diam kok Keng, aku nggak curhat Keng. Lama dudanya. Kalau bukan karena perintah dari Allah, Rasulullah tidak akan menikah lagi. Karena apa? Karena cintanya kepada Khadijah itu sampai akhir hayat. Masya Allah. Ya, diam kok Keng, diam kok Keng. Jadi ini saudara imanku nih, awas kalian kegatelan ya. Awas kalian. Sikit-sikit poligami sunnah Rasul. Istri pertama masih dasar kalian. Jadi ingat itu, kalau kalian mau poligami, ingat dulu istri pertamanya sudah nggak ada dulu. Ya baru kalian masuk poligami. Kudukung kau kak, bagus Keng, kau dukung aku. Oke, naikkan yang lain Keng. Tak lucu kalau istri nggak boleh lebih dari satu kalau oten-oten, tapi Tuhannya boleh lebih dari satu, kan lucu kan? Itu kemanusiaan Bang Dion. Ya justru kalau kemanusiaan, kita ini manusia butuh kebutuhan seorang pria ketika dia mampu memiliki lebih dari satu istri, ya nggak apa-apa. Dan terbukti benar kan? Terbukti benar. Ketika seorang yang punya kemampuan untuk memiliki istri lebih dari satu, dia pasti akan cari lagi. Mau oten mau muslim, pasti itu. Bohong itu kalau ada teman-teman oten bilang, enggak, istriku cuma satu setia, bohong itu. Bohong. Aku bisa buktikan itu, kutunjukkan oten di sini yang aku kenal di sini. Tanya dia, itu kan di Bibel nggak boleh lebih dari satu. Ya itu ini kan Pak Ustadz, itu kan ya masing-masing kita. Masing-masing minimal selingkuh, minimal main perempuan. Nggak ada orang yang sudah beristri kemudian dia main-main perempuan begitu. Tahu kita. Cuman ya kita nggak perlu jadikan itu bahan diskusi. Kita sapa dulu ya. I feel selamat siang agama Pak I feel. Oke, turunkan moderator. Lama kali. Islam. Lama kali Bang, agama Pak. Islam Bang, Islam. Ada yang mau disampaikan? Ya, ini menarik ini yang disampaikan Bang Dio, ini ilmu ini untuk kita semua Kak. Seperti itu. Nah, Bang Dio, saya mau bertanya sedikit Bang Dio. Itu kan ada juga itu framing-framing yang menyudutkan Islam terkait dengan surah tentang cerita Zaid ya Bang Dio. Itu gimana menurut Bang Dio? Bentar. Ini tadi abang typing nih bawa banyak kali cakap Mudio Wahabi, kau bilang gitu. Maksudnya apa itu bang? Ya Abang Wahabi nggak Bang Dio? Kok nanya ke aku? Abang yang typing begitu kok nanya ke aku? Typing kayak gitu Bang Faro, Bang Dio. Iya, di typing gitu banyak kali cakap Mudio. Kau typing kayak gitu tapi kau ngaku Islam, apa maksudnya? Apa maksudnya bawa Wahabi? Iya, saya Islam. Diam dulu Martin, diam dulu, kau nggak turunkan dulu, selesaikan dulu ini, nanti kau naik lagi. Apa maksudmu? Aku nggak perhatiin typing Bang Dio. Apa maksudmu? I feel Wahabi kayak udah betul kali kau. Kita nggak ada bahas Wahabi. Apa yang disampaikan narasi Bang Dio itu tadi untuk orten. Kok kamu ngaku Islam bawa ini typing? Kamu tuh sama kayak oten ular beludak, tau nggak? Di bawah kamu typing ngapain Bang Dio? Di atas kamu sok-sok baik. Sok-sok baik kamu di atas. Biasanya kan bertanya. Udah penjilat kau, turun. Di bawah kau ngatain Bang Dio. Di atas kau sok baik. Gak berlaku untuk orang penjilat di sini, gak berlaku. Oten. Islam, nggak begitu. Kalau mau apa dikasih typing, Bu Esti slow, apa yang mau dislokan ya? Apa yang mau dislokan dengan orang kayak gitu? Dia ngatain Bang Dio. Sementara apa yang dikatakan Bang Dio adalah Bang Dio itu adalah tertulis dan itu untuk orten. Nah, di typing kok ngatain Bang Dio, giliran di atas ini ilmu ini yang disampaikan Bang Dio, ilmu ini. Nah itu aku kaget tadi. Kurang asem kamu. Kok tiba-tiba dia puji-puji aku, dia naik ke sini. Tadi di bawah memang. Kalau mau bahas di bawah kok ngatain Bang Dio.
Di atas kau ilmu ini penjilat itu namanya. Turun orang kayak kau nggak berlaku di sini, turun. Ini teman-teman, aku izin ini, aku kasih edukasi. Aku bisa mendeteksi, tapi wallahu alam ya, kita nggak bisa masih. Tapi terdeteksi si kawan tadi itu kalau memang benar dia muslim, ngaku muslim, itu Syiah. Kenapa? Di antara syubhatnya orang-orang Syiah yang selalu mereka bawakan untuk membuat tashkik. Tashkik itu peragu-raguan, membuat kita ragu. Apa? Mereka bawakan tentang kasus istrinya Zaid. Nah itu gimana itu Bang Dio, ya kan? Dia mau kasih tashkik, dikiranya aku tidak tahu jawaban itu. Habis kau kalau bahas itu surat Al-Ahzab ayat 37 habis. Giling kau sampai akar-akarmu, sampai nenek moyangmu si Khomeini pemakan itu tuh, pemakan penyembah pagan itu. Habis. Makanya aku tidak mau ladenin. Aku nggak gini, nggak nyimak typing pas Bang Dio, makanya aku diam. Nah pas Bang Dio bilang typing udah kayak gitu, baru aku masuk. Nah, bener kan, bener sih Ana, bener kan? Nah, Iya, jangan kejang-kejang. Wilayahnya. Kenapa sih Martin? Siapa yang kejang-kejang? Udah open cam dulu kau. Udah pakai gigi palsu belum? Itu jelas itu dalam ayat itu. Ayat itu Iya. menjelaskan bahwasanya Allah perintahkan Nabi Muhammad bilang apa? Amsik alaika zaujak. Kejang-kejang itu. Hendaknya engkau menahan istrimu, artinya tetap dipertahankan. Jadi nggak ada syubhat-syubhat lagi di sini, habis. Mau Syiah mau Oten habis semua, tapi aku nggak mau lah bahas itu. Dia ada typing ini. Ada typing ini Oten ini. Esti katanya Islam sama tidak berbeda. Oh ternyata memang kau tungkian ya Inot. Makanya kau ada duit 5.000 korek kuping kau beli ke warung ya. Beli korek kuping. Dia tidak membantah omongan Bang Dio. Dia tadi naik tidak membantah omongan Bang Dio. Tidak ada dibantahnya omongan Bang Dio. Ya tungki. Ini otes ketungkian. Ada dia naik, dia malah mengatakan dia memuji Bang Dio. Ini ilmu, ini bagus. Dia puji Bang Dio. Oten tungki. Oke, Cuma di bawah itu dibilangnya Bang Dio apa banyak ngomong. Nah, banyak. memang Oten ini tungkian kali ya. Astagfirullahaladzim. Nah, Esti, tadi aku kaget loh, kok dia naik gitu kan? Nah, terus dia bilang, ini bagus nih, ini Bang Dio ini bagus nih ilmunya loh. Ilmu ini, ilmu kata Tadi dia. aku diam kan, aku scroll dulu, aku cari dulu tuh typingannya. Tadi dia typing, nah benar. Nah, makanya terdeteksi. Kalau oten ini ya, aku kasih clue ya teman-teman ya. Oten itu dia dapatkan syubhat tentang Al-Quran, masalah wudhu, masalah istrinya Zaid, masalah pembagian warisan dan segala macam. Itu tahu dari mana teman-teman? Itu dapatnya dari orang Syiah. Itu. Jadi Syiah itu bukan bagian dari Islam. Mereka itu adalah orang-orang yang menjadi duri dalam daging dalam Islam, pura-pura jadi Islam. Kalau mau buka itu, mau bantah itu, aku buka. Aku bisa bukakan data primernya tentang asal usul Syiah. Nah, gitu. Tapi ya udahlah, kita nggak usah bahas itu. Kita bahas Oten aja udah. Itu tambah galau, dia nggak bisa tidur dia nanti. Udah kabur dia. Ingat ya buat kalian kalau mau masuk ke room, di room itu ada perempuan muslim, hati-hati kalian untuk nyamar-nyamar, karena yang membantai itu bukan laki-laki muslim, bukan kayak Bang Dio, bukan Bang Paro. Contohnya ada saya di sini, saya yang akan membantai kalian ya. Itu gunanya kami perempuan, untuk membantai kalian yang menyamar-nyamar, oke? Ya, saudara iman saya laki-laki untuk memberikan ilmu, memberikan narasi, dan kerja kami membantai kalian yang nyamar, membantai kalian yang ngeyel. Kalau perlu gue injek batang leher kalian. Lucunya begini, sudah ngomong gitu, dia banyak kali cekap kau Dio, dia aja lah kau gitu kan, Wahabi katanya. Kutanya dia pas dia naik, kutanya, abang ngomong gitu, kenapa bang? Malah dia bilang apa? Aku kan nanya, bang Dio Wahabi ya? Kau sudah vonis aku, terus kau bertanya lagi, bang dia Wahabi ya? Nanti ku tanya kau Wahabi itu apa? Nggak bisa kau jawab nanti. Habis kau nanti. Jadi justru tentang petenteng naik di sini diskusi antara teman-teman Muslim dan teman-teman Kristen. Kawan-kawan yang lain, orang-orang Syiah yang nggak puas dan nggak suka dengan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Muslim di TikTok ini, silahkan kalian berambus ke laut aja kalian. Atau kemana, ke kuburannya Khomeini kayak kemana ya, jangan di sini. Jangan bang ke laut bang, jangan ke laut, nanti pada metong ikan di sana. Makan apa kita nanti? Bos,
Mereka kan racun. Takia, betul, takia. Nah, takia itu dari mereka. Aku bisa tunjukkan akidah takia. Kalau nggak bertakia dapatnya dosanya apa? Aku bisa tunjukkan dari sumber primer dari kitab mereka langsung. Bisa aku tunjukkan. Cuman ya udahlah, kita bahas oten aja. Lanjut Bang Faruk. Bang Faruk ini kemana nih? Jangan sampai rungkat kita. Bang Faruk. Ya, Bang Dius. Nah, lanjut. Teman-teman mendengarkan narasi Bang Faruk. Di Blacknya mau minta naik lagi nih. Naikkan aja. Kalau mau diskusi baik-baik, tapi jangan ngeyel lah. Kalau bisa on cam lah, kalau bisa on cam. Dia nanya, tapi nggak on cam lah, on cam. Baru paten kau on cam lah, kami aja on cam kok, on cam. On Sudah, cam Bang. Black. Bang Black sudah. Ada pertanyaan yang lain atau mau kita bahas ini? Karena abang kan sudah bertanya, sekarang aku yang bertanya Bang, boleh Bang? Tidak ada dikatakan 11 di situ. Gantian kita Bang. Mereka Apa? minta di Quran Anda tunjukkan 11. Ini. Kemana sih? Ya, berarti gini. Berarti Kalau yang katakan tidak ada. Iya. Kan jelas tadi pertanyaan saya. Ya, gini, Tunjukkan di yang Quran. menginginkan, ya, yang menginginkan harus ada 11 dalam Quran itu siapa? Ya saya kan membawakan hadis Anda. Hadis Anda kan sulit. Tapi kita kan sudah kasih data, bahkan lebih dari 11 pun boleh. Ya kan? Ada Kalau data, Anda Quran katakan ada begini 11. Bang, kalau Anda katakan jamak, tunjukkan ayat yang lain Bahas untuk jamak, menunjukkan. Itu tadi yang Anda jelaskan jamak. Dikatakan Diperbolehkan. Nabi, dikatakan Allah di situ. Bahkan Kan saya setiap minta perempuan kan pun yang tunjukkan datang ayatnya kepada yang Nabi, 11 istri. kalau dia minta dinikahi dan Nabi mau menikahinya, bolehkah dinikahi? Boleh. Sekarang kamu gitu loh. Atau kurang Ketika jelas Yesus kalian pertanyaan saya. katakan tidak kawin, Hah? siapa yang menginginkan Yesus tidak kawin? Silakan. Enggak di Quranmu aja Jawab. dulu tunjukkan. Siapa yang menginginkan Yesus tidak kawin? Sementara dalam 1 Korintus 7 nomor 1 sampai 2 dianjurkan seorang laki-laki itu kawin. Karena kalau dia tidak kawin ditakutkan dia akan melakukan dosa. Engkau Dan ini tunjukkan di Quran bahwasanya diperbolehkan Ini saya tunjukkan. 11. Ini saya tunjukkan, Ini. Ya. Nih. Sekarang 1 Korintus 7 Kenapa? nomor 1 sampai 2. Sekarang mengenai masalah yang saudara tanyakan dalam surat-surat saudara yang terakhir, jawaban saya adalah, kalau seorang tidak menikah, hal itu baik, tetapi sebaiknya saudara menikah. Setiap laki-laki mempunyai istri sendiri dan setiap wanita mempunyai suami sendiri. Sebab kalau tidak demikian, maksudnya tidak kawin, saudara menghadapi kemungkinan jatuh ke dalam dosa. Sementara Yesus tidak kawin, berarti Yesus berdosa. Nah, Yesus bukan untuk kawin-mawin. Anda salah. Oke, di mana tertulis? Di mana tertulis? Yesus mengatakan Yesus aku bukan untuk kawin-mawin. Ya. Di mana datanya? Datanya Dinda. Di mana datanya Yesus berkata aku diutus bukan untuk kawin mengawin? Tunjukkan aja di Quranmu diperbolehkan istri Iya, di mana 11. ada kata Yesus di Quran? Ya, Tidak ada Yesus di Quran. Kalau memang Yesus datang tunjukkan untuk saja kawin di mengawin, Quranmu di mana diperbolehkan datanya? istri 11. Di mana datanya Yesus dikatakan tidak untuk kawin mengawin? Di mana datanya? Kamu udah congor kok baru. Tahu yang udah congor. Bagaimana dikatakan Nabi Muhammad istrinya 11? Di mana datanya? Yang saya tanyakan tadi, di mana datanya? Kau yang bilang Yesus datang untuk Tunjukkan di Quranmu diperbolehkan Mana istri datanya? 11. Pertanyaan kan saya simpel tadi. Sementara dalam 1 Korintus 7 nomor 2 dikatakan, kalau laki-laki tidak kawin, dia condong akan melakukan dosa. Udah congor kau. Berarti dia berdosa. Berdosa dia.
orang comel dong sama di Ustaz. Emosi. Nggak tunjukkan di Quran. Oke. Kalau ditanya imannya kerasukan dia. Ya, di situ kan sudah jelas dikatakan tadi di hadis itu. Oke. Sekarang saya tanya, yang menginginkan Yesus tidak kawin, Yesus sendiri atau Kristen? Itu si Muhammad membuat aturan dari mana? Siapa yang menginginkan Dia boleh yang 11 istrinya. menginginkan Yesus tidak kawin, Islam, Yesus sendiri Al-Quran atau cuma Kristen? hanya 4 paru. Siapa yang menginginkan? Ayatnya di mana 11 di Quran? Saya minta Siapa yang menginginkan? Oke, aku jawab ya. Al-Adab 50. Sekarang saya tanya, Tidak siapa ada yang menginginkan jumlahnya di Yesus tidak situ. kawin? Yesus sendiri atau Kristen? Itu tidak ada di situ Mencret. kata-kata dunia. Kalau udah ditanya tentang imannya, mencret. Itu pun diperoleh Gak istrinya dari usah kau budak permalukan perang. di sini. Diperoleh kan dari budak perang loh. Kau berupaya mengeyel supaya kau jangan ditanya. Kalau ayat itu untuk Nabi Karena orang larang diperbolehkan, kawin. itu diperbolehkan Kawin untuk berdasarkan budak 1 perang. Korintus 7 nomor 2 berarti Yesus dosa. Itu Quran itu. Silakan. Yang menginginkan Yesus tidak kawin, Diperbolehkan Yesus sendiri 11. Tapi Siapa? Quran menjelaskan Jawab, siapa? kok Anda Silakan. Menderita lah mau bikin normal ini. Silakan. Silakan. itu tidak Apa aku bilang? Apa? Hah? budak perang. Apa? Buat tak apa aku bilangin. Hah? Apa? Apa aku bilang? Impoten? Mana datanya? Mana datanya tertulis info yang kau bilang tadi? Mana datanya? Mana datanya? Mana datanya? Bro, cair bro. Mana datanya kau katakan dia info? Mana datanya? Mana datanya? Hah? Mana datanya? Gak bangun? Oh, gak bangun. Nonot siapa nggak bangun? Nonot siapa nggak bangun? Nggak boleh gitu lah, pakai data loh. Mana datanya apa? Apa the black? Muntahkan dulu dedakmu biar jelas. Cemana? Apa yang dibilang si the black ini loh? Kau jangan pura-pura mute kau the black. Alalalalalala. Lama. Pura-pura nge-mute dia teman-teman. Pura-pura mute dia. Kenapa kau bilang the black? Hah? Jangan salah paham orang nanti kau ngomong patah-patah. The black. The black. The black. Yang tidak menginginkan Yesus menikawin, Yesus sendiri atau Kristen? Siapa yang tidak menginginkan? The black. Merajuk. Merajuk ya nak jadi. The black. Udahlah. Oke, Mami, selamat bergabung, Mami. Selamat bergabung. Ya, Islam Kristen. Halo, Mami, jangan di-mute kok kayak gini. Kristen. Oh, Kristen. Oke. Yesus kawin nggak, Mami? Tidak.
Oke, yang menginginkan dia tidak kawin, Yesus sendiri atau Kristen sendiri, Kristen itu, Mami? Kita sesuai dengan firman Tuhan aja bangnya. Oke, di mana di dalam Bible Bapak menghendaki Yesus jangan kawin, di mana? Di mana ayat dalam Bible Bapak melarang Yesus kawin, silakan. Oke. Sebelum Yesus lahir ke dunia ini, dia kan sudah diberitakan oleh malaikat Allah. Dia kan sudah dibilang sama Bunda Maria akan lahir juru selamat bagi dunia ini, menebus. Gak ada ayatnya gitu. Dengarkan dulu bang, biar saya jelaskan dulu. Kita Gak kan ada ayatnya kayak gitu. Gak ada. Yesus diutus ke dunia ini untuk menebus dosa umat manusia, bukan untuk pernikahan ataupun perkawinan. Di mana tertulis Bapak mengatakan sesungguhnya, atau Yesus berkata aku diutus ke dunia ini untuk menebus dosa? Bukan Yesus yang mengatakan, Allah Jadi? sendiri pencipta dunia ini. Ya, di mana tertulis? Bro, cari Biar saya tunjukkan bangnya. di mana Allah Bahwasanya mengatakan Yesus itu tuh sesungguhnya aku Allah menebus ke dunia Yesus ini untuk menebus dosa. umat manusia bang, bukan untuk Tadi pernikahan. dosa. Tadi kakak bilang dosa, baru 1 detik udah berubah jadi menebus umat manusia. Apa penebus Tadi dosa di itu? Apa awal. enggak dosa namanya itu bang? Menebus manusia atau menebus dosa? Menebus dosa umat manusia. Berarti kalau udah umat Oke, itu mau di mana agama tertulis? apapun, mau suku Di mana apapun, tertulisnya itu? dia Di mana itu tertulisnya diutus itu? untuk Di menebus mana? dosa kita semua. Di mana tertulis itu? Oh, sebentar saya cari bangnya, karena Di mana kita tertulis ini kata begitu? kalau mau Aku membahas diutus Yesus untuk ini nggak menebus ada dosa habis. manusia. Di mana? Kalau kita membahas isi-isi Al-Quran, Alkitab nggak ada habis-habisnya. Itu. Makanya, Terus saya cari bentar bangnya. Ya kan, Yesus diutus untuk menebus dosa manusia. Belum cair. Brianti gorong, akhirnya gondrong cair dia. Cair dong. Satu jam kemudian, 2 jam kemudian, 3 jam kemudian, 2 hari sebelum kiamat. Tidak ada itu kakak. Itu hanya doktrin yang disampaikan kepada kalian yang menghadirkan angan-angan kosong bagi kalian. Dengarkan bang. Silakan cari datang. Matius 20 ayat 28. Oke, Coba abang Matius buka dulu situ. Segitu 20. yang coba abang bacakan dulu. Oke, saya tanya tadi kan, di mana ayatnya Yesus mengatakan dia diutus untuk menebus dosa Abang baca manusia. dulu. Dikasih datanya sama Dinda Mami ini, Matius 20 nomor 28. Kita baca ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mana dosanya? Ya kan? Dengarkan bang, biar saya jelaskan. Mana dosanya di sini? Dengar? Nah, coba. Biar saya baca. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, artinya Yesus itu untuk melayani. Nanti dulu, baca dulu lah. Dengarkan dulu bang. Kita Baca itu dulu lah, untuk selesai. memaknakan agama ini Baca bukan dengan pola dulu. pikir manusia. Kita Baca dulu, Kakak. menyimak firman Baca itu dulu sampai sesuai dengan selesai. firman Allah. Dengarkan. Baca dulu sampai Untuk selesai. melayani. Dia datang ke dunia ini untuk melayani, artinya untuk Oke. memberitakan Injil. Udah. Oke. Melainkan Anak untuk manusia ini melayani siapa? dan memberikan nyawanya menebus. Berarti Anak manusia ini siapa? dia memberikan nyawanya, seorang Anak bapa keras memberikan untuk nyawanya ke dunia ini, disalibkan untuk Anak menebus. manusia ini Itu kan sudah siapa? tertera. Kakak, anak manusia di sini siapa? Ini di mute, nggak pandai buka mute ini, ini. Buka mute-nya Pung. Anak manusia di sini siapa Pung? Nah Pung, number aja dah, number.
Nenek bro, buka mute nenek bro. Kamu kok naik bro? Dengarkan dulu Bang, anak manusia itu adalah Yesus. Anak manusia ini siapa? Yesus. Berarti Tuhan Anda manusia. Iya, benar. Oh, iya. Dia manusia dan dia juga Allah Bapa. Nah, udah. Ya benar. Sama dengan Nabi Muhammad. Dia adalah Iya, roh. Tuhan Ya Anda benar. manusia ya. Itu roh orang Muslim kan? Iya, Itu roh orang Muslim Muhammad itu kan? Sama dengan halnya Yesus itu dilahirkan oleh Maria, diutus oleh Allah Bapa. Berarti Ya, dia manusia dan dia Allah penguasa. Pelan-pelan namburu, nanti lepas gigi menemburu. Bukan, abang aja nggak ngerti tadi artinya. Dia datang ke dunia ini Oke, anak manusia itu nyawa, adalah Yesus. berarti memberikan nyawa itu untuk menebus dosa Iya, udah gini aja kita manusia begitu. Kepada siapa diberikannya nyawanya? Kepada abang juga, kepada saya juga, kepada dunia. Bagi orang yang nggak percaya, itu kan abang itu kan abang nggak percaya. Iya karena abang dengarkan bang, dengarkan dulu bang. Nggak pernah. Nggak mengakuinya. Aku difitnahin teman-teman. Tolong, aku difitnah teman-teman. Nggak pernah aku menerima nyawa Yesus. Karena abang nggak mau mengakuinya Yesus itu sebagai penyelamat. Kapan pula aku menerima nyawa Yesus ini aja. Abang menerima Yesus, berarti abang menerima Yesus sebagai penebus dosa begitu. Nambur fitnah. Beda. Gak ada aku terima nyawa Yesus. Ini aja tadi. Aja. Kapan tuh? Gak pernah. Si Yesus itu menyerahkan nyawa, saya tunjukkan. Si Yesus itu. Kalau abang nggak mau mengakui dia sebagai Tuhan, ya nggak masalah dong. Enggak gini Namboru, jangan fitnah aku lah Namboru. Kenapa aku fitnah coba? Gak pernah aku terima nyawa Yesus loh. Yang ku tanya Iya kan? kepada siapa diserahkan? Itu kan Kepada bagi siapa orang yang diserahkan tidak nyawa? mau menerima Yesus, bangku. Enggak, saya tanya. Anda yang saya tidak, tanyakan Anda Namboru. tidak nggak dipaksa menerima Yesus karena kan abang tadi bertanya pada siapa dia menyerahkan nyawa. Bagi semua orang termasuk Anda juga, gitu. Ya ada, aku terima Semuanya, penjuru bumi, begitu. Enggak fitnah. Ya, dia aku terima nyawanya. Tengok ini tas ini. Itu kan ada loh. Dia aku terima loh. Kapan dikasih lu kan? berkata, akulah Ya ada, aku terima loh Namboru. dengarkan Aku loh. Dengarkan dulu, Bang. Aku terima nyawa Yesus ini ada. dengarkan dulu bang, dengarkan. Boleh gantian. Jangan kau fitnah aku Namboru. Saya tak pernah fitnah. Dengarkan dulu. Nah, Ya kapan dikasih Yesus nyawanya sama aku kapan? karena Anda tidak mengakui kan? Nggak ada, aku terima lah Namboru. Kalau Anda menerima firman, Sesuatu yang pernah aku terima. kalau Anda menerima Yesus, lalu firman baru percaya bahwa saya Yesus gitu. Udah nuduh malah disuruh usah. ke tengahku. Iya, coba tanya Bang Dio, Ustaz Dio. Bang Dio, abang ada terima nyawa Yesus? Nggak ada. Wah, kami Namboru. Karena Anda itu nggak terima firman gitu loh Bang. Kapan Coba dikasihnya? terima Kapan? firman dulu. Ya, Dengarkan. kapan dikasihnya? Kapan dikasihnya nyawanya? Coba ingat dulu Bang. kapan? Coba kapan? Hah? Gimana? Kapan dikasihnya nyawanya kan sama aku kapan? Yang disalibkan itulah memberi nyawa. Sama siapa diberikan nyawanya? Sama setiap orang yang percaya kepada firman, kepada Allah Bapa. Sama aku dikasihnya. Percayalah kepada firman Allah, maka kamu Iya, sama akan aku ditebus oleh dikasihnya. Yesus. Sama aku Terima dulu. dikasihnya. Terima firman. Nggak mau aku. Ya udah, berarti Anda menolak Yesus, makanya Anda nggak tersebut. Berarti Anda
Namboru paksa aku menerima firman. Setelah Ya, aku Anda itu terima jangan firman, bilang, dengar dulu Namboru. kapan saya- Namboru paksa aku terima firman. Setelah aku terima firman, bisa beli apa firman ini Namboru? bisa Anda masuk surga. Bisa beli Saya beras jamin. nggak? Anda terima Bisa beli beras firman, nggak? berarti Anda menerima Yesus. Berarti Anda penghuni. Gak ada aku terima lu nyawa Yesus. Ya udah, kalau Anda nggak mau menerima, ya Bukan jangan nggak kita mau berdebat menerima. dalam masalah apa. Kapan Nggak saya pernah ditebus? dikasih ke Saat aku. Yesus disalibkan, maka Menyalibkan. tebusanmu ditebus. Nyalibkan siapa lagi Yesus? Begini, Yesus begini menyalibkan. Pak. Begini, tadi kan Nah, kayak mana? tadi kapan saya ditebus? Ya kan, kapan nyawanya diserahkan? Diserahkan Iya, siapa ketika dia diserahkannya? disalibkan. Gantian dulu kita ngomong. Aku dari tadi nggak boleh ngomong Namboru. Aku mau tanya saja. Ketika Nah, Yesus tanya, coba. menyerahkan nyawanya, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, apakah nyawa yang diserahkannya ini adalah nyawa Tuhan? Iya. Nyawa Tuhan, nyawa Tuhan. Ya. Dengarkan Bang, saya jawab dulu ya. Dengarkan dulu Bang. Ada pernah Abang dengarkan dulu. Pernah Abang mendengarkan? Siapa yang berani Jadi- menerima nyawa Tuhan, teman-teman? Kalau seperti ini kan berarti Abang nggak menerima pendapat saya kan, isi Iya, firman iya. saya kan. Abang kan Iya. bertanya tadi Injil kami, sehingga kami apa yang saya tahu, apa yang saya cerna dari iman kami, saya sampaikan. Iya, kepada Akulah siapa? Alfa dan Namboru. Omega, berarti Sekarang gini. akulah yang awal dan terakhir. Iya. Ah. Kepada siapa Tidak nyawa ada Tuhan yang sampai diserahkan? kepada Bapa. Namboru, Bang. kepada siapa Kalau nyawa dua-duanya Tuhan kita bicara diserahkan? apa solusi ini bukan diskusi namanya. Ya makanya gitu. saya tanya Satu-satu Namboru, kepada siapa nyawa Tuhan satu-satu dulu. diserahkan? Kasih dulu saya ngomong gitu. Saya bukan panas, bukan apa ya. Kau ngomong dari Silakan, tadi, Namboru, ngomong. dari tadi nyocos kayak knalpot racing kau dari tadi. Nah, ini tadi bilang apa? Bang Faruk baru satu ngomong, kau ngomong papo kayak knalpot RX King kau tahu? Kau tahu nggak itu knalpot RX King? Itu berisik banget tuh, papo, entah apa kau ngomong. Satu-satu kau bilang satu-satu, kau ngomong terus. Tadi kan bilang, kapan saya ditebus? Saat Yesus disalibkan, termasuk Anda juga ditebus. Nggak Sudah? ada Namboru. Nggak Nah, pernah kalau ditebus Anda sama tidak Tuhan mau itu. menerima, kami tidak mau maksa. Abang kan tadi bertanya. Masalahnya nggak pernah Saya dikasih, menjawab. ya. Aku nggak nerima. Ya kalau Anda tidak mau, ya nggak dipaksa gitu loh. Bukan nggak mau, nggak pernah dikasih. Drum, cair bangkit. Kan katanya bagi orang yang percaya dan menerima firman. Berarti abang kan bukan orang yang percaya dan menerima firman kami. Ya Jadi sudah, kan gini aja. abang bukan tergolong berarti Gini, gitu loh. Namboru saya tanya. Gini Namboru saya tanya. Kapan Yesus memberikan Namboru firman? Kapan? Gimana? Kapan Yesus memberikan Namboru firman? Firman. Iya. Kapan? Tanya Kapan kapan? Yesus memberikan firman? Nah, Iya, Semenjak kapan saya Yesus lahir baru, memberikan Namboru dengarkan, firman? dengarkan bang ya. Semenjak saya terima Yesus dan lahir baru, di saat itulah, kau ditanya kapan? di saat Ditanya disitulah saya diberi firman. kapan? Bang Faruk Tidak nanya, menerima Yesus dan lahir baru, saya tidak. Mami Windy, kau ditanya kapan? Kapan kamu menerima? Tadi kan sudah saya jawab tadi. Kapan Bang Anda Dio. Bang Dio. saat Bang saya Dio. lahir baru? Ya, Bang. Bang Dio. Ya. Dengar gak abang tadi dibilang Namboru ini? Dio tadi bilang, si Yesus kan. Yesus itu kan. Tadi kan katanya kapan kapan coba kapan diberikan Ada nggak rekamannya dia? Kan begitu tadi pertanyaannya, Kau kan? dengar Faruk? Si Yesus itu Faruk. Ya,
Bang Faruk akuisisi. Sopan dia Bang Faruk. Bang Faruk gak ada sopan orang dia sama Tuhan dia ya. Tuhan dia pun dipanggil si Yesus. Gak ada sopan kulit bagi Tuhan kulit bang. Sopan lah Bang Ridi. Yang Gak ada sopan dia begitu. saya kenal Tuhan setelah saya lahir baru. Saya Iya, Mami Windy, kalau manggil Tuhan Mami, sopan dia Mi. Bagi orang Mami, yang gak lahir baru, Mami kalau manggil mereka Tuhan itu Mami tidak kenal sopan. firman, Deh, gitu Mandi. loh. Mami, Nah. Mami kalau manggil Tuhan sopan, jangan bilang si Yesus. Sopan Kata manggil kalian, Tuhannya ya. Yesus itu manusia, 100% manusia. Yesus itu Tuhan, 100% Tuhan. Sebab itu kata Udah firman. gini aja Namboro. Kapan Namboro lahir baru? Setelah saya mengenal Allah, berarti Ya, usia berapa mengenal itu? Umur Allah berapa? itu, berarti Umur berapa? saya menerima Yesus itu mulai mengenal Allah itu Ya, umur berapa itu? Umur berapa? 12 tahun. Siapa yang melahirkan? Melahirkan siapa? Tapi lahir baru. Kalau waktu bayi kan Lahir baru udah- itu tahu, bukan lahir dari rahim. Lahir baru itu artinya kita itu menerima Yesus. Lahir baru itu. melahirkan. Bangku, dengarkanlah. Abang kan bertanya nih, saya jelaskan. Ya udah Kapan abang diam Namboro lahir dulu, baru? saya jelaskan gitu loh. Iya, Kalau Namboro, abang ngomong dengerin saya sini ngomong aja, kisah gini, tanah Namboro. sebentar. Gini Namboro. Namboro lahir baru kan umur 12 tahun, betul? Siapa yang melahirkan? Dengarkan. Ya. Boleh saya ngomong? Bisa saya jelaskan? Iya, siapa yang melahirkan? Jawab. Lahir baru itu bukan dilahirkan dari rahim bangku. Lahir baru itu menerima Yesus seutuhnya dan dibaptis dan meninggalkan dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan. Itu lahir baru, bukan lahir dari rahim lagi. Gitu Oh, bangku. berarti di umur 12 tahun Namboro ganti kulit waktu itu. Nah, umur 12 tahun saya mengikuti apa yang saya imani, apa yang saya Gini, tahu, Namboro. dan apa yang diajarkan Yesus. Itulah Ya, lahir Namboro. baru namanya bangku. Iya, Namboro ketika umur 12 tahun lahir baru, waktu itu ganti kulitnya. Nggak ada firman Tuhan lahir baru itu ganti kulit. Lahir baru itu diserahkan hidupnya, dibaptis dan terima Yesus. Gitu loh bang. Itu ganti kulit itu bagi orang-orang yang munafik. Berarti nggak ada firman kami lahir baru ganti kulit. Gitu bang. Bang Oke, ya. berarti umur Namboro berapa sekarang? 45. Dikurang 12 tahun. Jadi berarti 33. Umur Namboro sekarang 33. Lahir baru setelah menerima Yesus, iya. Iya, lahir baru. Berarti Namboro nggak punya orang tua lah sekarang ya? Bukan itu maksudnya bangku. Masalah agama ini tidak ada pokoknya lahir baru tidak punya orang tua. Lahir baru itu tadi kan sudah saya jelaskan. Lahir baru itu memberi dirinya dibaptis dan diserahkan dirinya untuk mengikuti Yesus seutuhnya gitu. Itu lahir baru, bukan ganti kulit, tidak punya orang tua, salah. Tidak boleh kayak gitu. Itu. Nah, Berarti Mami Windy, oh yang dibaptis itu lahir baru ya? gimana? Kalau yang dibaptis itu lahir baru ya? Benar. Oh berarti Bang Faruk